Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about conditional sentences. Hari ini kita akan belajar tentang conditional sentences. Kalimat pengandaian atau biasa juga disebut dengan kalimat bersyarat. If I eat ice cream, I feel happy. Jika saya makan es krim, saya merasa bahagia. If we study hard, we will pass the exam. Jika kita belajar bersungguh-sungguh, kita akan lulus pada ujian tersebut. If I were you, I would forgive her. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkan dia. If you had done good, you'd have gotten good things. Jika kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu akan menuai hal-hal yang baik. Dalam keseharian kita, sering sekali kita mengucapkan atau mendengarkan kalimat berandai-andai seperti tadi. Nah, disinilah conditional sentences itu digunakan. What are conditional sentences? Apa yang dimaksud dengan conditional sentences? Conditional sentences used to make suppositions on the wishes, hopes, desires, and plans that may or may not happen anymore. Conditional sentences digunakan untuk membuat kalimat pengandaian atas harapan, impian, kemauan, dan rencana yang mungkin atau tidak mungkin lagi terjadi. Lebih jelasnya lagi, conditional sentences are used to talk about. Conditional sentences itu digunakan untuk mengungkapkan atau untuk menceritakan what is the real condition, apa kondisi yang sebenarnya, what could happen in the future, apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, what we wish would happen today, apa yang kita harapkan sekiranya terjadi di waktu sekarang, and what might happen in the past, dan apa yang mungkin terjadi di masa lalu. There are four main types of conditional sentences, which we call the zero conditional or type 0, the first conditional or type 1, the second conditional or type 2, and the third conditional or type 3. Ada 4 tipe dari conditional sentences. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. And today, we are going to focus on 2 types, type 0 and type 1. Dan hari ini kita akan fokus ke 2 tipe saja, yaitu tipe 0 dan tipe pertama. The zero conditional or type 0. The zero conditional is used to talk about things that are facts, real, and always true. Jadi, the zero conditional atau type 0 digunakan untuk mengungkapkan, mengatakan hal-hal yang fakta, yang real, dan yang selalu benar. For example, if it rains, the ground gets wet. Jika hujan, tanah menjadi basah. Hal ini adalah hal yang selalu benar. Mulai dulu, sekarang, dan insya Allah nanti di masa yang akan datang, jika hujan, tanah menjadi basah. Contoh yang lainnya lagi, if I eat ice cream, I feel happy. Jika saya makan es krim, saya menjadi bahagia. Bagi saya pribadi, hal ini adalah hal yang selalu benar. Sehingga, dalam membuat kalimat ini, saya menggunakan type 0 or the zero
conditional. Now let's see the pattern of the zero conditional. Sekarang kita lihat rumus dari the zero conditional. Semua tipe dari conditional sentences itu memiliki dua klausa. Satu klausa bergantung pada klausa yang lainnya, yang biasa disebut dengan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi, di sini patternnya adalah if clause atau subclause, anak kalimat, koma, kemudian main clause atau induk kalimat. Pada if clause terdiri dari subjek. Saya ulangi, pada if clause terdiri dari if, subjek, plus simple present. Pada main clause terdiri dari subjek plus simple present. If clause biasa juga disebut dengan conditional clause. Main clause disebut dengan result clause. If this happens, this thing happens. Jika ini terjadi, ini yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan conditional sentences adalah kalimat bersyarat. Kondisi satu harus terjadi lebih dulu agar kondisi yang lainnya terjadi. Pada contoh sebelumnya, if it rains, the ground gets wet. Jika hujan, tanah menjadi basah. Konsekuensi dari hujan adalah tanah menjadi basah. Atau kita balik, tanah menjadi basah jika sebelumnya didahului dengan peristiwa hujan. Paham ya sampai di sini? Jika main clause-nya lebih dulu, maksudnya dia berada di awal kalimat, maka tidak ada koma yang memisahkan. Contohnya, the ground gets wet if it rains. Berikutnya, if I eat ice cream, I feel happy. Nah, jika main clause-nya ditempatkan di awal kalimat, maka I feel happy if I eat ice cream. Jadi seperti itu ya, sangat mudah. Now the first conditional or type 1. The first conditional is used to talk about possibilities in the present or in the future. Jadi, the first conditional atau tipe 1 digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. The pattern of this type, rumus dari tipe ini adalah sama kayak tadi, terdiri dari dua klausa, if clause or subclause, main clause. If clause-nya terdiri dari if plus subject plus present tense, main clause-nya terdiri dari subject plus future tense. Nah, if clause disebut juga dengan conditional clause. Dan main clause disebut juga dengan result clause. If this happen, then this thing will happen. Jika ini terjadi, kemudian inilah yang akan terjadi. For example, if we study hard, we will pass the exam. Jika kita belajar bersungguh-sungguh, kita akan lulus pada ujian tersebut. Result dari if we study hard, hasil dari jika kita belajar bersungguh-sungguh,
adalah we will pass the exam. Kita akan lulus pada ujian tersebut. Atau syarat dari we will pass the exam, syarat dari kita lulus pada ujian tersebut adalah if we study hard, jika kita belajar bersungguh-sungguh. Jika main clause pada kalimat ini ditempatkan di awal kalimat, ya, maka we will pass the exam if we study hard. Contoh yang lain, if she exercises every day, she will lose weight. Jika dia berolahraga setiap hari, dia akan kehilangan berat badan. Perhatikan, dia menggunakan if clause-nya terdiri dari if plus subject plus present tense. Main clause-nya terdiri dari subject plus future tense. Jika kondisinya dia berolahraga setiap hari, maka hasilnya, konsekuensinya, dia akan kehilangan berat badan. Atau agar hasilnya dia kehilangan berat badannya, maka situasinya atau kondisinya dia harus berolahraga setiap hari. Paham ya sampai di sini bahwa conditional sentences adalah kalimat bersyarat. Ada kejadian yang harus terjadi lebih dulu agar memungkinkan kejadian lain terjadi, baik itu di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, that's all for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.